Pemirsa Amazing Indonesia, Bengkulu banyak menyimpan sejarah yang harus dipelajari, mulai dari rumah Ibu Fatmawati, rumah pengasingan Insinyur Soekarno, Benteng Marlborough, Tugu Thomas Park, dan masih banyak tokoh yang berperan dalam perjuangan melawan penjajah. Jejak sejarahnya terekam pada bangunan cagar budaya yang menjadi ikon kota Bengkulu, yaitu Tugu Thomas Park. Tugu Thomas Park juga dikenal sebagai Tugu Park, adalah sebuah monumen bersejarah yang menjadi ikon kota Bengkulu. Monumen ini didedikasikan untuk mengenang sosok Thomas Park, seorang perwira Angkatan Laut Inggris yang memiliki peran penting dalam sejarah Bengkulu pada awal abad ke-19. Pada masa itu, Bengkulu merupakan daerah strategis dalam perdagangan rempah-rempah dan menjadi salah satu pusat kekuasaan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Thomas Park datang ke Bengkulu sebagai bagian dari misi Inggris untuk menyerang Belanda dalam upaya merebut kembali Bengkulu. Peran Thomas Park dalam sejarah Bengkulu dimulai ketika ia memimpin ekspedisi Inggris untuk menyerang Benteng Marlborough, markas Belanda di Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, Benteng Marlborough berhasil direbut oleh pasukan Inggris pada tahun 1795. Kalau masyarakat Bengkulu kita tahu ya, sejarah itu kan panjang ya, tidak hanya serta-merta di tempat tahun 45. Bahkan perjuangan di Bengkulu ini sejak kedatangan orang-orang Eropa pun sudah mulai dari tahun abad ke-18, 1700 itu sudah mulai perlawanan terhadap orang-orang asing yang ada di Bengkulu ini. Bahkan kalau kita lihat saja di kota, bahkan di luar kota Bengkulu pun itu banyak tugu-tugu yang dibangun oleh pemerintah asing terhadap keberhasilan mereka di wilayah Bengkulu, walaupun orang Bengkulu yang membunuhnya atau yang melawan mereka itu. Seperti Thomas Park kan abad ke-19, dan itu ada Van Amstel di utara. Jadi semuanya perlawanan itu selalu diadakan di masyarakat kita. Keberhasilan ini membuat Thomas Park mendapatkan penghargaan dan diangkat sebagai komandan ekspedisi Angkatan Laut Inggris di wilayah Hindia Timur. Thomas Park tidak hanya berperan dalam pertempuran militer, tetapi juga memainkan peran diplomatik dalam hubungan antara Inggris dan Belanda. Ia berhasil menjalin kesepakatan dan perjanjian dengan penguasa lokal dan Belanda untuk mengamankan kepentingan Inggris di Bengkulu. Perlawanan mereka biasa senjata ya, walaupun senjatanya sangat minim ya. Biasanya mereka mempergunakan senjata tradisional ya, seperti pedang, keris, bahkan ketika tahun 40-an mereka mempergunakan bambu runcing. Tapi secara tradisi dan juga secara nasional kita itu bambu runcing dijadikan sebagai senjata utama ketika itu, karena tidak punya senjata api, karena kita belum mempunyai senjata api itu. Tapi yang penting adalah semangat mereka untuk melepaskan diri dari penjajahan. Itu yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin lokal kita pada masa itu. Sebagai bagian dari warisan sejarah Indonesia, Tugu Thomas Park menjadi simbol persatuan dan semangat kebangsaan. Dengan menjaga dan melestarikan monumen ini, kita juga menjaga dan melestarikan identitas dan jati diri sebagai bangsa yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya dan beragam. Tugu Thomas Park adalah sebuah monumen yang memberi inspirasi dan memberikan makna mendalam tentang sejarah, keberanian, dan perjuangan. Kita dapat menghargai nilai-nilai luhur seperti patriotisme, persatuan, dan semangat kebangsaan yang diwariskan oleh para pahlawan masa lalu.
Tugu Thomas Parr menjadi tempat untuk merenungkan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, termasuk peran Bengkulu sebagai bagian dari perjuangan. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company atau EIC tahun 1714 sampai dengan 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collet sebagai benteng pertahanan Inggris. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah kota Bengkulu dan menghadap ke Samudra Hindia. Benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu, sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Mereka kemudian kembali tahun 1724, setelah diadakan perjanjian. Tahun 1793, serangan kembali dilancarkan. Pada insiden ini, seorang opsir Inggris, Robert Hamilton, tewas. Dan kemudian pada tahun 1807, Residen Thomas Parr juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Benteng Marlborough mengingatkan kita tentang pentingnya sejarah kemerdekaan Indonesia di tanah Bengkulu. Begitu besar pengorbanan yang diberikan, tidak lagi harta, bahkan jiwa dan raga diberikan untuk Indonesia merdeka, aman, adil, dan sejahtera. Sebagai generasi yang mengisi kemerdekaan, mari jaga Indonesia, rawat Indonesia, majukan Indonesia dengan berbagai prestasi dan keteladanan. Tidak banyak yang tahu jika Bengkulu sebenarnya banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Tokoh yang berpengaruh yang memiliki jasa terhadap bangsa Indonesia, baik itu pada masa pra-kemerdekaan ataupun setelah kemerdekaan. Selain Ibu Fatmawati Soekarno, Provinsi Bengkulu juga melahirkan tokoh hebat lainnya. Salah satunya adalah Dr. Haji Abdullah Siddiq SH. Tidak banyak generasi muda yang mengenal tokoh hebat kelahiran Muara Aman 13 Juni 1913 ini. Semasa hidupnya, Profesor Dr. Haji Abdullah Siddiq SH kerap mendampingi Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beliau mendampingi Insinyur Soekarno sejak masa pengasingan Bengkulu pada tahun 1938 sampai dengan 1942 hingga Insinyur Soekarno diberi amanah sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Mr. Siddiq itu tuh saya manggil Bapak Mr. Siddiq tuh Badang. Jadi dia tuh yang disekolahin oleh Datuk itu. Sampai dia berhasil. Nah, pertama dia berhasil, dia itu jadi, kalau dulu itu apa, advokat, pengacara itu dinasnya di Palembang. Nah, sudah selesai itu, dia itu langsung pindah lagi ke Jakarta, sekolah, langsunglah, dia tuh udah punya anak 3 waktu itu. Nah, udah punya 3, langsung sekolah lagi ke luar. Nah, sampailah dia berkelanjutan di keluar itu terus, nggak pernah pulang ke Indonesia. Berkat kejujuran dan loyalitas, Profesor Insinyur Haji Abdullah Siddiq SH lalu diangkat sebagai seorang diplomat kepercayaan Insinyur Soekarno. Dalam perjalanan karirnya selanjutnya, pada tahun 1950 diangkat sebagai Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir. Lalu tahun 1951 diangkat sebagai Wakil Duta Besar dan Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Filipina. 1955 diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Thailand. Dan 1957 diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Burma atau Myanmar. Beliau juga pernah memimpin delegasi Indonesia pada konferensi UNICAFE atau United Nations Economics Commission for Asia and the Far East. Itu waktu itu dia tuh bersama dengan Soekarno, waktu sampai dia tuh membikinlah sejarah adat suku Rejang. Itu ada bukunya sampai sekarang di Universitas di UNIP itu masih ada bukunya. Jelaskan dari asalnya 4 petulai Rejang Lebong. Itu termasuk yang di Danau Teh yang berkejadian di sini. Itu ada bukunya gitu. Pada tahun 1961, Profesor Dr. Insinyur Abdullah Siddiq SH
diangkat sebagai rektor pertama Universitas IBN Khaldun di Bogor. Pada tahun 1963 mengajar mata kuliah Islamologi di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Dan 1972 hingga 1978 beliau mengajar di Fakultas Hukum University of Malaya di Kuala Lumpur. Dan masih banyak lagi dedikasi yang ditunjukkan Profesor Dr. Insinyur Abdullah Siddiq SH untuk terus berjuang demi kejayaan bangsa Indonesia dan sampai akhir hayatnya.